Warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon. Minggu 8 September 2024 pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat pagi bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian pemuda akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 September 2024 pukul 18 WIB di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 1 September 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp14.244.000. Syukur sebesar Rp4.040.000, persepuluhan sebesar Rp3.740.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.265.000. Penerimaan kolekta Minggu 1 September 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp11.896.000. Syukur sebesar Rp1.010.000, persepuluhan sebesar Rp1.450.000, dan sarana fisik sebesar Rp989.000. Kebaktian Minggu 8 September 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta S. Werinusa. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betabara dan Majelis Jemaat GPM Nazaret. Pembacaan Alkitab dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Saudari Stella Kaya dan Saudara Geri Pati. Lagu prosesi masuk para pelayan, Mazmur nyanyian rohani nomor 66 bait 1 dan 7. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku, Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 8 September 2024, Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup kini, maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8.
bersoraklah hai isi dunia. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Jemaat, sebagai umat yang mengikuti Yesus, marilah dengan kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.
Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Thank you.
Jemaat Kasih Kristus, kini saatnya kita akan membaca bagian Alkitab. Bagian Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman terambil dari kitab Esra pasal 1, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita mulai dari perikopnya. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan ataupun tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benjamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan segala orang sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitraidat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftar: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Kita puji haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, juga jemaat yang mengikuti secara siaran langsung oleh RRI Ambon,
Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Kita merenungkan pemberitaan kita pada saat ini dengan tema pendataan sumber daya untuk pembangunan pelayanan. Dan mari kita merenungkan tema di saat ini dalam sukacita kita merayakan kehidupan kita hari-hari. Sukacita kita merayakan pelayanan kita di gereja. Teristimewa juga kita masih ada dalam sukacita merayakan 89 tahun gereja kita pada tanggal 6 September. Tetapi juga sukacita di dalam panggilan-panggilan kita mengabdi di masyarakat, termasuk dalam suasana perayaan HUT ke-449 Kota Ambon. Berdasarkan tema pemberitaan tersebut, Ibu Bapak, anak-anak dan jemaat yang terkasihi, dan nats bacaan yang kita renungkan ini, izinkan saya mengajak kita mengerti satu pokok iman yang penting bagi kita kalau kita menjalani hari-hari hidup kita, kalau kita melayani di gereja, dan kalau kita mengabdi di masyarakat. Pokok iman itu adalah bahwa seluruh hidup hari-hari kita, seluruh pelayanan kita di gereja, dan seluruh pengabdian kita di masyarakat harus kita jalani sebagai satu proyek besar Tuhan. Itu artinya bahwa apa yang kita jalani tiap-tiap hari, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan gereja kita, apa yang kita abdikan di masyarakat bukan hal yang biasa saja, bukan perkara yang kecil, tetapi semua itu adalah satu proyek besar Tuhan. Nats kita tentang orang-orang Israel di pembuangan yang pulang ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan oleh Ezra, itu bukan perkara yang mudah, bukan pula rencana Kores yang kecil semata-mata, dan bukan juga apa yang menjadi segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang Israel biasa-biasa saja. Tetapi itu proyek Tuhan yang sangat besar, yang harus dilakukan, yang harus terjadi apapun resiko, apapun keadaannya, dan apapun konsekuensi yang akan mereka hadapi. Proyek besar Tuhan harus terjadi. Mereka harus pulang ke Yerusalem, dan bait suci, rumah Tuhan harus dibangun dengan tantangan dan kendala apapun. Jemaat yang terkasih, proyek besar Tuhan itu bukan saja soal membangun fisik rumah Tuhan, tetapi membangun seluruh hidup orang-orang Israel, membangun iman mereka kepada Allah supaya mereka sungguh-sungguh teguh dan percaya kepada Allah, membangun relasi mereka satu dengan yang lainnya. Proyek besar itu penting supaya orang-orang Israel itu menjadi orang-orang yang kuat di dalam Allah. Orang-orang yang bisa menghadapi tantangan dan cobaan apapun, dan mereka bisa bergumul dengan sungguh-sungguh bersama Allah di dalam hidup mereka. Dan kalau hidup kita berada di dalam satu spirit proyek besar Tuhan, itu harus mengingatkan kita untuk menjalani hidup hari-hari
untuk membangun pelayanan di gereja dan untuk melakukan pengabdian di masyarakat dengan satu hal yang juga penting di dalam ayat 1 dan ayat 5 disebut digerakkan oleh Tuhan. Kalau seluruh hidup kita hari-hari kita jalani sebagai satu proyek besar Tuhan, maka kita menjalaninya karena digerakkan oleh Tuhan. Kalau pelayanan di gereja ini kita lakukan sebagai satu proyek besar Tuhan, maka kita melakukannya karena digerakkan oleh Tuhan. Begitu juga kalau kita terjun untuk mengabdi dalam bentuk apapun, peran apapun, sebagai satu proyek besar Tuhan, kita harus mengabdi karena kita digerakkan oleh Tuhan. Orang-orang yang memahami bahwa dia menjalani seluruh hidupnya sebagai satu proyek besar Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan, maka dia menyadari tentang dia melakukannya dengan Tuhan. Dia menjalaninya karena dihasut oleh Tuhan. Dia menjalaninya karena dia dibangkitkan oleh Tuhan. Orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang dituntun hari-hari, dipimpin dalam pelayanan gereja, dikendalikan dalam pengabdian di masyarakat oleh Tuhan. Kita semua diatur oleh Tuhan. Dan hal itu berarti bahwa kita tidak dapat menjalani hari-hari hidup kita kalau hanya mengikuti keinginan kita saja. Tidak bisa. Harus digerakkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa melayani di gereja hanya digerakkan oleh kehebatan kita saja, tidak bisa. Kalau kita melayani di gereja, kita harus melayani karena digerakkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh kehebatan Tuhan. Semuanya harus digerakkan oleh Tuhan. Dan itu artinya apa? Digerakkan oleh Tuhan. Kasih ingat beta, ibu bapak, anak-anak semua, supaya jalani hidup hari-hari, bikin pelayanan di gereja, mengabdi di masyarakat, bikin akan den taru nasar par Tuhan. Bikin akan den jalani semua tikang lutu par Tuhan. Bikin akan den jalani semua angka hati dan sombayang par Tuhan. Bikin seturut Tuhan pun firman. Jam bikin iko katompung kuat. Jam bikin iko katompung mau saja atau iko katompung otak saja. Jam bikin karena katong bisa topu dada. Mengapa sembole begitu? Karena katong lemah, terbatas, kecil, rapuh. Maka bikin ikut Tuhan pun mau, supaya Tuhan yang besar itu atur hidup hari-hari dengan segala baik, supaya pelayanan di gereja, pengabdian di masyarakat juga berlangsung dengan segala baik tanpa kurang apapun. Proyek besar Tuhan dalam hidup hari-hari, supaya katong digerakkan oleh Tuhan, supaya katong yang sudah berumah tangga itu berumah tangga karena digerakkan oleh Tuhan, punya cinta kasih dan kesetiaan, saling menopang sebagai suami istri, digerakkan, dikuasai, dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak sekolah karena digerakkan oleh Tuhan. Karena itu atur langkah baik-baik
sekolah rajin, belajar rajin. Orang-orang muda bergaul di dalam dunia saat ini, bergaul karena digerakkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, supaya pergaulan-pergaulan yang dipimpin oleh Tuhan itu pergaulan pada kebaikan-kebaikan dan pada damai sejahtera Allah. Orang tua jalani hidup karena ketong menjalaninya sebagai orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Begitu juga kalau ketong melayani di gereja sebagai apa saja. Mau sebagai pendeta, penatua, diaken, perangkat-perangkat pelayan gereja yang lain pun, mau panitia, tim, pengurus-pengurus, bikin pelayanan ibadah, doa, persembahan, pujian, kunjungan, pemilihan penatua dan diaken yang sekarang ketong lakukan, semua itu harus kita maknai sebagai proyek besar Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan. Karena itu ketong harus andalkan Tuhan, taruh Tuhan di muka. Lalu bikin pelayanan dengan baik-baik, sekalipun memang ada kurang, ada terbatas, tapi ketong percaya para pelayan yang berserah pada Allah dengan rohnya akan dipimpin dan dikuatkan oleh Tuhan. Sama dengan kalau ketong kerja di masyarakat, jadi apa saja. Mau jadi pimpinan boleh, mau jadi staf biasa boleh, mau jadi anak buah boleh, mau jadi orang di lapangan kah, duduk di meja kah, boleh. Bikin semuanya karena digerakkan oleh Tuhan, supaya Tuhan atur kerja-kerja, jabatan-jabatan, status-status, karir-karir, harapan-harapan oleh kuasa dan rahmat-Nya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, biar dalam hidup ketong tatawa, senyum, menangis, pikul beban banyak atau juga sedikit, ada uang banyak atau sedikit, sen tahu apa yang akan terjadi dengan ketong pun hidup ke depan. Tapi kalau ketong menjalaninya sebagai proyek besar Tuhan yang digerakkan oleh Tuhan, maka kas tinggal Tuhan pikul ketong punya beban-beban hidup sambil ketong berjalan, melayani, bekerja. Ketong pasti percaya ketong pun parau kehidupan ini Tuhan yang akan kemudiakan dengan segala baik. Jadi kalau ada masalah, cobaan dan tantangan yang ketong hadapi dalam hidup hari-hari, dalam pelayanan di gereja, dalam pengabdian di masyarakat, jangan kas biar ketong digerakkan atau dihasut oleh rupa-rupa pencobaan dunia. Jangan kas biar hidup digerakkan atau dihasut oleh uang, oleh harta, kekayaan. Jangan kas biar digerakkan dan dihasut oleh gengsi, jabatan, popularitas. Jangan dihasut dan digerakkan oleh seks, penampilan fisik, dan lain-lain sebagainya. Tetapi biarkan hidup kita digerakkan oleh Tuhan. Ingatan baik-baik, orang-orang yang jalani hidup hari-hari, para pelayan yang melakukan pelayanan di gereja dan pengabdian di masyarakat, kalau bukan sebagai proyek besar Tuhan, kalau bukan digerakkan oleh Tuhan, maka kita akan lihat dongseng akan bikin kebaikan dan damai sejahtera. Sebaliknya dong akan bikin kehancuran dan jadi batu sandungan dalam hidup. Jadi benarlah kalau ibu bapa, dembeta, saudara-saudara
yang sudah berumah tangga saling mencintai, mengasihi dan menjaga kesetiaan itu wujud digerakkan oleh Tuhan. Itu wujud kita dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan. Kalau katong kerja di dalam pelayanan ini dengan rasa takut dan gentar oleh Tuhan, bikin tugas-tugas dengan segala baik, itu digerakkan oleh Tuhan. Begitu juga kalau ketong melakukan tugas-tugas mengabdi dan kerja di masyarakat, bikin saja. Sama seperti orang-orang Israel, ada tantangan, ada ketakutan, ada kecemasan. Kalau mau pulang ini nanti bagaimana, mau bangun rumah, Tuhan bagaimana, mau hidup bagaimana. Tetapi karena itu proyek besar Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, pergi saja. Dalam hidup begitu, dalam pelayanan juga begitu, dalam pengabdian di masyarakat juga begitu. Siapa yang bilang bahwa ombak kecil-kecil saja, ombak juga besar. Siapa bilang ada tantangan, ada saja tantangan, ada saja beban-beban. Tapi kalau semua yang ketong jalani itu dimaknai sebagai proyek besar Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, ketong pergi saja, bikin saja, jang takoro, jang taku, percaya karena ini Tuhan superintah, ini Tuhan punya proyek, Dia akan selesaikan dan tuntaskan dengan kasih sayangnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semua orang bisa jalani hidup hari-hari dengan segala baik. Siapa saja bisa bikin pelayanan di gereja ini dalam bentuk apapun. Siapa saja bisa mengabdi di masyarakat dalam peran dan fungsi apapun. Tapi satu hal yang penting untuk ketong semua renungkan baik-baik sebagai orang yang terlibat dalam proyek besar Tuhan dan digerakkan oleh Tuhan, jalani hidup hari-hari, bikin tugas pelayanan di gereja, mengabdi di masyarakat dengan spirit penuh dengan kasih dan kemurahan hati. Bikin akang dengan penuh kasih dan kemurahan hati. Akan penting karena Tuhan suka setunjuk akang par Israel angka dari Babel lalu hentar ke Yerusalem pulang. Kurang apalagi dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang besar. Akang nyata karena Kores subiking akang sebagai raja yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan hati. Lalu kas balik Israel ke Yerusalem, dan ibu bapa kita lihat Israel sempulan dengan tangan kosong. Tapi pulang dengan bawa berkat-berkat banyak dan melimpah. Baca ayat 4, baca ayat 6, lalu baca ayat 9-11. 9-11 itu menarik. Ada bokor emas 30, bokor itu sejenis mangkuk. Ada bokor perak 1000. Ada pisau 29. Ada piala, dalam piala emas itu ada 30. Ada piala perak 410. Dan barang-barang lain-lain 1000. Lalu Esra catat di ayat 11, dia bilang 5.400. Tapi coba ibu bapak tambah-tambah akang, sampai 5.400. Jumlah yang betul itu 2.499 saja. Lalu mengapa kalau cuma 2.499, Esra bilang 5.400.
Bu Bapak, ternyata ada barang-barang lain di 1 Tawarik 28 ayat 14 sampai 17 yang Esra seng hitung akang. Itu satu. Tetapi yang kedua yang paling penting, Esra mau bilang begini, Israel itu pulang dengan bakul yang pono-pono, dengan bakul yang tak tumpah. Dari yang dibilang dijumlahkan hanya 2.499, tapi firman ini mencatat ada lebih 5.400. Jadi dong seng pulang dengan tangan kosong, dong seng pergi begitu saja, tapi Tuhan melalui Kores kasih berkat melimpah untuk dong. Semua bukti tentang Tuhan yang penuh dengan kasih dan kemurahan hati itu bikin katong tambah yakin bahwa katong pun hidup hari-hari juga Tuhan akan kasih penuh dengan untuk pun kasih dan untuk pun kemurahan hati. Ibu bapak, anak-anak jemaat, katong mesti klaim janji itu. Bikin apa saja, kerja-kerja apa saja yang kecil-kecil, yang biasa-biasa, yang sederhana-sederhana, percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan dengan kasih dan kemurahan hatinya. Sama dengan ketong melayani di gereja. Mau pendeta kah, penatua kah, diaken, pengurus unit kah, wadah organisasi, ibu bapak yang melayani di gereja tiap-tiap waktu, di ibadah-ibadah. Kalau ketong bikin semua sebagai proyek besar Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, bikin dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi kemurahan dan kasih-Nya, dan ketong yang akan pulang dan tangan kosong. Karena itu, karena katong sudah dapat Tuhan pun kasih dan kemurahan dalam hidup ini, maka bagikan kasih dan kemurahan itu juga dalam hidup. Supaya orang lain juga mendapatkan kasih dan kemurahan yang sama. Kasih dan kemurahan yang sama itu untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk siapa saja. Kasih yang terbaik untuk pelayanan-pelayanan di gereja bagi jemaat dan siapa saja, kasih pengabdian terbaik di masyarakat dalam bentuk apa saja supaya ketong senantiasa diberkati. Semoga berita ini bikin ketong tambah kuat dan rasa besar. Bikin ketong lebih sukacita supaya ketong jalani hidup hari-hari, bikin pelayanan di gereja, mengabdi di masyarakat dengan penuh keyakinan, pengharapan bahwa Tuhan terlalu baik for katong. Dengar firman ini, jalani semua sebagai proyek besar Tuhan. Jalani semua karena digerakkan oleh Tuhan. Jalani semua dengan memberi kasih dan kemurahan kepada siapa saja. Simpang firman ini dalam hati baik-baik, lalu bikin akang di dalam hidup, dan percaya Tuhan mengasihi ibu bapak, anak-anak semua. Amin.
Jemaat sebagai tanda kesiapan mengaku iman, jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata bersama-sama sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dengan penuh kasih kami mengundang Saudari Stella Kaya mempersembahkan hidung pujian. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Di
Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 132 dan 133. Bait 1 dan seterusnya.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur dan persembahan kami. Tuhan, kuduskan dan sucikanlah pemberian kami ini yang asalnya hanyalah dari Engkau ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati kami semua ya Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan persembahan dan doa kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan penuh kasih kami mengundang solois Saudara Geri Pati mempersembahkan pujian. Selamat pagi semua, biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Satu pun dapat menggantikan-Mu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling dari-Mu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikan-Mu,
atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita tenang dan satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah pencipta semesta alam, sebagai para pelayan dan umat-Mu di Magdis-Mu ini Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang kami nikmati oleh kasih sayang Tuhan tiap-tiap hari bagi hidup beriman kami. Kami merasakan cinta kasih-Mu, kami menikmati pelukan ilahi-Mu, dan itu semua membuat kami dalam lelah dan letih, tetapi selalu merasa kuat karena sayang-Mu yang melebihi segala keadaan kami. Kuduskan dan urapi kami Bapa, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang berkenan di hadapan-Mu, dan atas iman seperti itu kami letakkan seluruh hidup beriman kami dalam kuasa dan rahmat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan berkati dan pelihara rumah tangga kami dalam keadaan apapun, supaya kami hidup dengan penuh cinta kasih dan kesetiaan di dalam keutuhan dan kedamaian, dan jauhkan berbagai keretakan dan beban-beban yang menghancurkan pergumulan-pergumulan rumah tangga kami. Jika ada yang punya beban-beban hidup sebagai suami istri, Tuhan beri kelegaan, Tuhan buka jalan supaya rumah tangga jemaat-Mu menikmati hidup yang penuh kasih. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan, pelayanan, dan pengabdian kami di berbagai bidang, di berbagai ruang dan waktu, dalam status dan jabatan, peran dan fungsi apapun. Tuhan kuatkan kami dalam setiap pekerjaan, tugas, pengabdian, mata pencaharian, dan bisnis yang kami lakukan, supaya kami melakukannya dengan gentar dan takut kepada Tuhan. Kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan rajin, dan kami mohon Tuhan berkati segala pergumulan kami di tempat-tempat kerja kami, dan perintahkan semua tingkap-tingkap berkat-Mu supaya kami hidup dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Bapa Sorgawi, peliharalah dan berkati anak cucu kami, baik yang masih kecil menjalani masa-masa pertumbuhan, maupun mereka dengan pendidikan mereka, mereka yang mencari-cari lapangan pekerjaan, mengikuti tes di sana sini, mereka dalam pergaulan sebagai anak-anak, sebagai orang-orang muda. Tuntun dan bentuk supaya mereka bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Mereka sungguh-sungguh belajar menjadi generasi-generasi yang pintar, cerdas, berprestasi, dan berkarakter di dalam Kristus. Mereka menjadi anak-anak yang berjalan
di jalan-jalan terang penuh kebaikan-kebaikan Tuhan dan menjauhkan diri dari berbagai kebinasaan dan kehancuran. Mereka punya cita-cita dan masa depan. Kami taruh semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati kami sebagai orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dalam pergumulan-pergumulan sebagai suami istri, dalam pergumulan sebagai para janda dan duda, dalam keadaan apapun Tuhan, yang masih aktif bekerja dan berkarya mengabdi maupun yang sudah memasuki masa-masa pensiun. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani, supaya kekasih-kekasih kami ini menjadi sombar yang teduh dan mendamaikan. Mereka dipelihara oleh Tuhan, sahabat sejati. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami di tengah kondisi-kondisi kesehatan kami Bapa. Kami yang bergumul dengan gangguan-gangguan sakit penyakit dalam bentuk apapun, Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati segala tindakan medis yang dilakukan, dan biarlah oleh kasih-Mu dan darah-Mu mereka disembuhkan dan dipulihkan. Kami yang sehat, Tuhan ingatkan dan tuntun supaya kami juga menjaga kesehatan kami dengan segala baik. Ya Bapa, Allah yang kekal kudus, kami berserah untuk berbagai rencana indah yang kami tetapkan di usbu-usbu yang akan datang dan dalam pergumulan beriman, di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan maupun pengabdian kami. Biarlah rencana-rencana apapun dapat kami lakukan di dalam tuntunan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami pasrahkan berbagai beban hidup, masalah, tantangan, dan cobaan yang sementara kami alami. Tuhan, kami datang kepadamu karena kami percaya Engkau akan memikul beban-beban hidup kami, menguatkan kami memperoleh kelegaan dan keluar dari segala beban, masalah, tantangan, dan cobaan yang ada. Kadang kami tidak kuat, kami lelah, tapi biarlah Tuhan menumpahkan segala kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Bapa kami yang kekal kudus, kami menyerahkan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, Engkau pegang tangan mereka dan hentar di setiap tujuan dan pergumulan. Engkau berkati dan pelihara dengan damai dan sukacita. Kami berserahkan seluruh kehidupan Gereja Protestan Maluku yang sudah memasuki usia yang ke-89 pada tanggal 6 September kemarin. Tuhan berkati para pelayan dalam tugas-tugas menanam dan menyiram. Tuhan berkati para hamba Tuhan di jemaat-jemaat, di klasis, di sinode, supaya tugas-tugas pengutusan yang Tuhan percayakan dapat dikerjakan dengan segala baik. Para pelayan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon bersama para pegawai dan staf
Tuhan berkati dan Tuhan pimpin supaya tugas-tugas pelayanan di klasis ini dapat dikerjakan dengan damai dan sukacita. Kami menyerahkan para pelayan di jemaat-jemaat seklasis Kota Ambon. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin dengan damai dan rahmat-Mu. Kami mendoakan majelis pekerja harian Sinode bersama para staf dalam tugas-tugas pemberitaan Injil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Tuhan berkati dan Tuhan mampukan para hamba-Mu menunaikan tugas-tugas pemberitaan Injil dengan segala baik. Ya Tuhan, kami berdoa bagi tahapan-tahapan pemilihan penatua dan diaken yang berlangsung di Gereja Protestan Maluku, di klasis Kota Ambon. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin orang-orang percaya yang telah dipilih dan ditentukan sebagai bakal calon penatua dan diaken, supaya mereka memberi diri seutuhnya untuk ditentukan oleh Tuhan melalui jemaatnya. Tuhan berkati kami sebagai warga jemaat, supaya kami menjadikan pemilihan penatua dan diaken sebagai bahagian dari pergumulan penting kami gereja ini, dan pada waktunya Tuhan berkati agenda pemilihan boleh berlangsung dengan damai dan sukacita. Kami mendoakan para pelayan-Mu di kebaktian ini, Bu Bapa Penatua, diaken, tim musik, singers, solois, kolektan, tua gama, tim multimedia, Bapak Ibu para pegawai kantor klasis yang mengkoordinir tugas-tugas pelayanan di gereja ini. Tuhan kasihani dan Tuhan rahmati mereka semua dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan pemerintah kami di berbagai jenjang, instansi-instansi pemerintah, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga swasta dan badan-badan lainnya. Tuhan, Engkau yang mempercayakan tugas-tugas mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara ini, berkati di dalam kasih dan rahmat-Mu, supaya dalam peran dan tanggung jawab pembangunan dapat dikerjakan dengan damai dan sukacita. Kami turut bersyukur atas 449 tahun bagi Kota Ambon Manise. Tuhan berkati kota ini, para pimpinan dan jajaran di kota ini, supaya tanggung jawab pembangunan bagi kota ini dapat dikerjakan dengan damai dan sukacita. Kami berdoa menyerahkan pihak RRI Ambon yang juga turut serta mempublikasikan, menyiarkan pelayanan kebaktian ini. Tuhan berkati supaya pekerjaan pekabaran Injil bersama-sama pimpinan RRI dan jajarannya benar-benar dikasihani dan diberkati oleh Tuhan semesta alam. Kami serahkan seluruh hidup beriman kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Allah yang kekal kudus, Bapa yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih diundang berdiri. Saudara-saudara, pergilah, jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab. Jemaat, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Jemaat disilakan berdoa syukur dan setelah itu kita jabat tangan bersama.